tips mengelola dan memaksimalkan YouTube channel. Oke, siap. Berarti temanya bukan takso ya? Berarti ini saya... Ya, lebih ke begitulah Kak, lebih ke talk show. Oke, berarti saya ngasih materi dulu baru takso iya, begitu ya? Iya, Oke, betul. berarti saya ngasih Baru setelah materinya itu kita secara singkat aja ya? Benar. Oke. Nanti kita ada Q&A di akhir acara. Sudah bisa dimulai? Siap. Ntar ya Kak, kita share screen dulu. Sebelumnya buat teman-teman juga, selamat bergabung meskipun hanya lewat dunia maya ya. Ya seenggaknya ini kita bisa sharing-sharing bermanfaat ya. Mungkin untuk berikut materi dari Kak Ibaf, mungkin bisa kita simak bersama ya. Kalau yang punya notepad di HP atau bisa sediakan buku tulisnya karena ilmu ini sangat penting gitu. Sayang sekali kalau jika kita melewatkannya. Silakan Kak Ibaf. Oke. Bentar Kak. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qaulullahu ta'ala fi kitabil karim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basyara minhum rijalan wa katsiran minhum wa nisaa wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Oke. Sebelumnya kita nggak usah terlalu formal-formal ya. Baik Kak. Yang pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkatnya lah kita bisa dipertemukan di Zoom meeting ini walaupun hanya lewat media online, tapi seenggaknya kita masih bisa produktif. Ya, dan selanjutnya saya berterima kasih juga kepada pihak OneCare, tim semuanya yang sudah mengadakan acara yang cukup inspiratif ini, yang bisa menghadirkan kita semua untuk membuka wawasan kita lebih baik lagi di dunia digital marketing ini. Ya, buat teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun yang lagi dengerin, kita enjoy aja santai. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Walaupun mungkin nggak terlalu penting sih, tapi seenggaknya tak kenal maka tak sayang. Ya mungkin teman-teman banyak yang tahu nama saya familiar dengan Ibaf Fabi ya. Mungkin di media sosial terkenal dengan Ibaf Fabi. Ya jadi Ibaf Fabi itu istilahnya nama panggung begitulah. Nama asli saya adalah Fabi Hasbi Asidik. Nah itu nama asli saya. Kenapa Ibaf Fabi? Ya aku juga nggak tahu sih. Karena teman-teman banyak yang julukinnya waktu itu nama aku dibalik. Nah jadi terciptalah ide dipanggil Ibaf Fabi gitu. Jadi kalau yang nggak ngeh, Ibaf Fabi itu cuma dibalik doang. Ibaf dibalik, baca dari belakang Fabi. Kadang banyak yang nggak ngeh. Ya nama asli saya Fabi Hasbi Asidik, bisa dipanggil Fabi atau apa. Ya seperti video profil di awal tadi, saya kuliah tapi emang belum kelar. Belum kelar, tapi nggak apa-apa. Cari ilmu nggak harus di tempat kuliah juga. Oke, saya biasa di tema materi seminar yang saya bawakan biasanya sama di universitas atau diundang waktu ke daerah, saya biasanya bawa materi ini. Kalau saya diminta untuk membawakan materi tentang konten kreator atau dunia digital di YouTube. Ya karena emang bidang saya besarnya di YouTube gitu. Nah, oke, saya akan membahas tentang materi yang sudah saya buat, tapi ini buatnya sudah cukup lama sih. Cuman nggak apa-apa. Saya punya tema sampah tapi bisa didaur ulang. Ya seperti tadi di video profil saya bilang, saya memang sampah tapi saya bisa didaur ulang. Kenapa saya bilang sampah? Memang saya benar-benar mulai semuanya dari nol. Jadi saya nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya apa-apa, saya nggak punya alat tempur untuk di dunia digital. Saya nggak punya apapun itu.
Dan saya bermodal dengan apa? Yang pertama, saya minjem-minjem. Yang kedua, saya memanfaatkan apa yang ada, begitu. Jadi saya dulu turun di dunia bisa bikin video. Ketika itu saya punya teman yang dia mempunyai alat dan alatnya pun seadanya. Nah, saya mulai dari situ minjem kamera, saya nyawa kamera. Dari situ intinya ya nggak harus alat yang mewah, nggak harus alat yang mahal. Intinya kita gunain ide dan kreativitas kita begitu. Jadi saya buat slogan ini sampah tapi bisa didaur ulang karena alasannya emang saya bergelut di dunia digital ini dari nol. Dan saya ngerasain susah senengnya, pahit perihnya di dunia digital ini. Tapi saya bawa enjoy aja. Kenapa saya enjoy? Nanti saya bakal ceritain di materi selanjutnya. Ya, saya juga dulunya adalah seorang penjaga warnet. Jaga warnet itu nyambi sambil kuliah. Makanya kuliahnya agak keganggu waktu itu. Akhirnya udah semester akhir juga sih. Cuman agak keganggu. Saya nyambi kerja di warnet, dan kerja di warnet itu tujuannya cuma satu. Intinya nggak terlalu matokin gaji dari kerja di warnet, tapi saya kerja di warnet itu cuman pengen dapat internet gratis. Begitu. Ya, awalnya saya pengen dapat internet gratis. Nah, dari situ, dari warnet itu saya kerja di warnet lama. Akhirnya saya belajar tentang dunia online. Akhirnya saya bisa dapat uang pertama saya dari YouTube. Bukan dari YouTube, Deng. Ada dari, intinya saya buat satu program gitu. Saya dapat uang dari situ. Dan ketika itu saya punya modal dan belilah alat. Alat yang pertama saya beli yaitu bukan kamera, bukan handphone. Karena dulu handphone Android pun belum familiar, belum tenar lah ya. Jadi alat yang pertama kali saya beli yaitu adalah laptop. Kenapa laptop? Karena yaitu menurut saya alat tempur yang paling utama. Karena saya semuanya sebelumnya ngandelin dari warnet, dan itu pun kalau ketahuan bos, kalau saya install yang aneh-aneh begitu. Misalnya saya install software untuk editing begitu, kan komputernya jadi berat. Nah, itu saya sering banget ketahuan sama bosnya dan kena marah. Oke, next masuk ke pembahasan awal. Bisa digeser mungkin, Kak? Aku nggak bisa kontrol sini. Ya, bisa digeser, Kak? Oke, yang sambil nunggu flyer diganti, saya akan menjelaskan secara singkat. Pertama yang saya masukkan di sini, sekolah tinggi tidak menjamin kesuksesan. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena saya ngerasain begitu. Tapi bukan berarti saya sekolah nggak penting. Sekolah penting juga. Tinggal tujuan kita apa? Kuliah juga menurut saya penting. Tinggal tujuannya apa? Tujuan kalian mau kuliah itu apa? Pengen cari ilmu atau pengen ijazah? Kalau pengen ijazah, mending nggak usah. Ya menurut saya sekolah tinggi tidak menjamin kesuksesan, tapi bukan berarti sekolah itu tidak penting. Sekolah tetap penting, tinggal tujuan kita apa. Ya yang kedua, tuntutan. Ya seperti kita tahu tuntutan di sekolah itu kita diminta untuk bagus di semua mata pelajaran. Ya mungkin bisa diganti scroll sedikit ya, Kak. Ya Kak, kalau kita ini semuanya pelajar ya, kebanyakan di sini. Di sini juga nggak semuanya pelajar, Kak. Ada semuanya juga, ada yang sebagian dari kalangan siswa. Iya. Oke, ya nggak masalah. Oke, jadi kita dituntut kalau sewaktu kita sekolah kita dituntut untuk bagus di ya kalau menurut saya itu salah besar dan pendidikan di Indonesia masih mengajarkan itu. Jadi semisalnya nih, kita di sekolah harus diminta bagus untuk di mata kuliah biologi. Kita harus bagus di mata kuliah fisika. Kita harus bagus di matematika. Kita harus bagus di
di pelajaran bahasa Indonesia. Kita harus bagus di semuanya. Dan saya yakin itu pasti nggak bisa. Pasti di setiap orang mempunyai keunggulannya masing-masing. Contohnya, di sini saya mempunyai gambar. Ya, saya di sini naruh gambar, ada monyet, ada kura-kura, ada ayam, dan ada anjing, ada sapi, dan ada gajah. Kalau saya kasih pertanyaan, di antara binatang ini, kalau semua binatang ini disuruh manjat pohon, kira-kira yang paling cepat untuk manjat pohon siapa? Monyet. Monyet. Kenapa monyet? Gambarnya mana, Kak? Gambarnya. Oh ya, mungkin bisa di-scroll, Kak. Oh iya, Bagian bawah lagi. ini bentar ya. Ya. Ya, di sini saya perumpain ya, ada monyet, ada kura-kura, ada ayam, ada anjing dan lainnya. Nah, saya kasih pertanyaan, kira-kira di antara binatang ini kalau disuruh lomba untuk cepet-cepetan manjat pohon, kira-kira yang paling cepat monyet. Ya, monyet. Kenapa monyet? Ya karena emang itu bidangnya. Dia ahli di bidangnya begitu. Kalau kita suruh ayam manjat pohon, itu bukan bidang dia. Walaupun mungkin ayam ada yang bisa manjat pohon, tapi lebih cepat monyet. Nah, menurut saya pendidikan di Indonesia, sebaiknya kita fokus, nggak harus pendidikan. Kita juga, maksudnya kita fokus di satu titik begitu. Keahlian kita apa, kita fokusin di situ. Nggak usah cabang-cabang dulu. Intinya di situ sih. Jadi fokusin keahlian kita, dan pasti nanti kita menemukan titik sukses di situ. Seperti saya umpamain dengan binatang-binatang ini. Ya misalnya sapi suruh manjat pohon, mungkin nggak bisa karena itu bukan bidang dia begitu. Jadi semua kita nggak harus pinter dalam segala bidang. Kita punya keahlian masing-masing dan di situ kita dituntut untuk mengembangkan keahlian kita, bukan untuk mengembangkan semua keahlian kita. Kalau kita mengembangkan semua keahlian kita nggak fokus dan akhirnya ya keahlian kita nggak ada yang kita asah dan nggak ada yang keahlian kita yang menonjol begitu. Jadi gimana caranya? Kita lihat dulu nih, apa sih keahlian yang menonjol yang ada di diri kita begitu. Oke, jelas ya. Jadi yang pertama cari kira-kira keahlian menonjolnya di mana. Ya mungkin yang orang kita mau ya, yang orang tua kita mau, kalau kita sekolah, kita pintar di sekolah, rajin di sekolah, ranking 1 di sekolah segitunya dengan apa kita menjadi orang sukses. Ya, dengan harapan kita menjadi orang sukses. Kalau kita lihat di lapangan, saya tanya deh, teman-teman kita mungkin yang udah lulus sekolah, orang yang pintar di sekolah, yang sering ranking 1 di sekolah, yang sekolahnya tinggi, kalau kita lihat teman kita yang misalnya kita udah lulus, kira-kira yang teman-teman kita yang pintar itu udah terjamin sukses atau belum? Belum ya? Nggak ada. Ya, belum. Rata-rata. Karena saya juga ngerasain sendiri. Teman-teman saya yang pinter-pinter pun ya belum tentu bisa sukses. Maksudnya belum tentu sukses. Sukses kita mauin gitu. Saya teman yang nakal-nakal, tapi dia lebih sukses. Karena apa? Ya, karena dia konsisten di bidangnya dan dia rajin. Oke, next Kak. Slide selanjutnya. Oke, aku kemarin sempat survei lewat online ya. Ini udah aku bilangin sih, 80% teman-teman kita yang ranking 1, 2, 3 di sekolah, mereka kerjanya di kantoran, ya enggak? Kebanyakan teman-teman kita yang sukses di yang pintar di sekolah, mereka kerja kebanyakan di kantoran. Ya, pegawai. Ini kalau di sini saya kasih list pegawai yang warna merah ya. Nah, sisanya apa? Yang warna biru. Ya, pengusaha. Pengusaha saya kasih list warna biru. Selanjutnya, Kak. Oke, menurut statistik lebih banyak orang sukses mereka yang tidak kuliah atau dalam kurung tidak punya ijazah. Dan dalam kurung lagi adalah pengusaha. Kalau kita pikir-pikir,
kalau kita cuman ngandelin gaji pegawai, berapa sih gaji kita? Gitu. Berapa sih penghasilan kita dalam sebulan kalau kita ngarepin gaji pegawai? Kecuali kalau kita korupsi ya, mungkin kita bisa kayak cepet. Cuman kan nggak mungkin kalau kita mau korupsi. Nah, gitu. Ya, saya umpamainnya begini. Dan statistik ini saya nggak asal bikin, saya juga melihat dari internet begitu. Jadi lebih banyak orang sukses itu mereka yang nggak selalu semuanya punya ijazah. Bukan berarti pegawai nggak bisa sukses. Pegawai juga bisa sukses kalau dia nggak ngandelin kerjaannya sebagai pegawai doang. Dia bisa meluapkan lebih kreativitas ya, nggak cuma di pegawai. Ya kalau kita cuma ngandelin pegawai, ya mungkin gitu-gitu aja. Ya mungkin ini saya kasih gambar juga ya. Kalau seorang pegawai mungkin punya mobil punya, uang mungkin punya, rumah punya. Tapi mereka punya mobilnya mobil cicilan. Uangnya mungkin uang pinjaman, rumahnya pun rumah cicilan. Tapi beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha, ya karena duitnya itu tidak terduga-duga begitu. Nggak seperti pegawai yang range uangnya itu sudah kita tahu takarannya begitu. Oke, lanjut lagi. Next lagi aja, Kak. Oke, sukses dibentuk oleh diri kita sendiri ya. Di sini selanjutnya sepertinya ada saya punya 3 pilar pendidikan yang udah ini dipelajarin di mana-mana ya. 3 pilar pendidikan yaitu ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal itu di mana? Coba mungkin teman-teman. Sekolah, kampus. Oke. Sekolah, kampus kayaknya sama aja deh. Ya maksudnya di sekolah, di kampus gitu. Oh ya Jadi formal. itu formal. Formal Iya. di sekolah. Informal? Informal seperti kita belajar webinar, kita ikut seminar-seminar. Ya, non formalnya apa tuh? Non formal yang saya belum tahu. Oke. Aprijul ya tadi yang ngomong ya? Joel. Wih, Apri Joel. Iya. Siap, Terima kasih senior. Bang Apri. Terima kasih ya. Siap, senior. Tiga pilar pendidikan ini ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal ini adalah ketika kita belajar di sekolah, kita belajar pendidikan di ya yang formal begitu. Seperti contohnya di sekolah, di kampus begitu ya. Nah, selanjutnya ada pendidikan kedua, yaitu pendidikan informal. Informal itu di mana? Di rumah, ya, dalam keluarga. Pendidikan kita dalam keluarga gimana? Dan yang kedua itu non formal. Non formal itu di mana? Di masyarakat. Peran kita di masyarakat bagaimana? Jadi kalau kita semisalnya pinter di sekolah, terus kita baik di sekolah, kita baik di rumah, belum tentu kita baik di masyarakat. Begitu. Belum tentu. Tapi kalau semua 3 pilar pendidikan ini kita terapin, di sekolah kita baik, di rumah kita baik, di masyarakat kita baik, ya menurut saya insya Allah kita bakal jadi orang yang sukses. Intinya 3 pilar pendidikan ini harus kita terapin semua begitu. Nggak bisa kita cuma nerapin salah satu. Kita nerapin di sekolah kita baik, di rumah kita durhaka sama orang tua. Nggak bisa. Nggak bisa juga kita di masyarakat baik, tapi dengan orang rumah hubungan kita nggak baik. Gitu. Itu juga nggak bisa. Oke, selanjutnya Kak. Intinya 3 pilar pendidikan ini semuanya harus dibalancing. Semuanya harus sama rata. Oke, di sini kita masuk ke dunia digital ya. Di sini seperti era digital sekarang, pasti ya dunia digital selalu berubah-ubah ya. Kalau kita nggak ngikutin perubahan zaman, kita akan tertinggal oleh zaman begitu. Sekarang semuanya, segala sesuatu apapun itu bisa di dalam genggaman tangan kita. Apapun itu. Hanya dengan genggaman tangan kita bisa meraih semuanya. Ya nggak sih? Kita mau ngapain nih? Mau buka apa aja, semuanya udah ada di smartphone. Jadi, ya apalagi yang mau ditunggu gitu loh. Kesempatan kita untuk meraih kesuksesan tuh banyak sekarang. Nggak seperti zaman dulu. Dulu saya waktu turun ke internet, belum ada smartphone. Pengen internet itu harus ke warnet. Nggak bisa cuma lewat handphone gini doang.
Mungkin yang bisa hanya orang-orang elit yang gunain laptop. Itu zaman dulu. Ketika saya belum punya apa-apa, namanya smartphone itu jarang banget. Jadi intinya kita harus ngikutin perkembangan zaman ini. Smartphone jangan cuma dipakai buat chattingan doang, teleponan doang. Teleponan. Ada di kiri kayak Ya, ada yang ngomong. Ya, jadi gunain alat kita semaksimal mungkin. Karena kalau kita nggak ngikutin zaman, kita bakal tertinggal oleh zaman. Karena semuanya sudah ada di genggaman kita. Oke, selanjutnya hobi asik menjadi pekerjaan. Ya, mungkin ini kemarin udah saya bahas ya. Sudah saya bahas ketika live Instagram kemarin. Saran saya buat teman-teman semua yang ingin turun di dunia kreatif, entah dimanapun, gak harus dunia kreatif aja, pengen ngejalanin apapun, pertama hobi dulu aja deh. Hobi dulu. Lakuin apa yang kalian suka aja. Jangan paksain diri kalian untuk melakukan hal yang tidak kalian suka. Kenapa saya bilang hobi asik menjadi pekerjaan? Ya, seperti saya bilang di video profil juga, saya bilang saya bekerja tapi seperti tidak bekerja. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena ketika saya bekerja, saya enjoy dan saya melakukannya senang. Makanya saya tidak seperti bekerja begitu. Jadi yang pertama, kalau pengen ngejalanin sesuatu, hobi aja dulu. Intinya hobi itu maksudnya jalanin yang kalian suka aja dulu. Nanti pasti ke belakangnya bakal jalan dengan lancar. Kalau kalian ngejalaninnya sesuai dengan apa yang kalian suka. Ya, ketiga, kunci kesuksesan. Oke, ini nggak saya jadiin satu ya. Oke, kunci kesuksesan di sini saya kalau nggak salah nulis 4 ya. Ada tujuan, ada mimpi, ada action, dan konsisten. Kalau nggak salah sih 4 sih. Coba lihat di bawahnya ada berapa, Kak? Oke, kalau nggak salah 4. Kunci kesuksesan ini saya rangkum dalam 4. Yang pertama tujuan. Tujuan kalian itu apa? Misalnya kalian pengen apa nih? Mempunyai bisnis online. Bisnis online apa? Misalnya usaha donat. Sudah jelas nih kalian usahanya pengen usaha donat. Tujuan kalian di usaha donat. Berarti kalian sudah punya tujuan. Sih biar usaha donat saya berkembang, ya kita lakukan seperti kunci sukses yang di bawah ini, action, konsisten. Nah yang pertama mimpi dulu. Mimpi nggak ada yang larang kok, mimpi boleh setinggi-tingginya. Dan semua orang boleh mimpi. Nggak ada cerita orang miskin nggak boleh mimpi ya kan. Orang miskin juga boleh mimpi, saya juga dulu miskin. Tapi saya punya impian yang ya tujuan saya sendiri. Saya punya impian tujuan saya sendiri. Kenapa saya harus mimpi? Ya biar kita itu ada penyemangatnya. Ada istilahnya apa ya? Istilahnya tuh kayak kita kayak udah punya angan-angan kita pengen mencapai itu begitu loh. Jadi ada targetnya. Ada target kita harus mencapai titik itu begitu. Nah yang kedua, kalau kalian sudah punya tujuan, sudah punya mimpi, action. Action aja dulu. Action, karena kadang banyak juga yang nanya ke saya, Kak, gimana sih cara bikin video, gimana cara ngedit, gimana cara ngerekam gitu. Jangan nanya doang, percuma kalian cuma nanya-nanya doang. Just do it, lakuin aja. Jelek, pasti jelek. Nggak mungkin bagus. Namanya kalian baru pertama bikin, pasti jelek. Saya pun begitu, video saya dulu pun jelek banget. Dulu saya ngerekam video, kalau pengen tahu saya ngerekam video itu dulu saya pakai handphone gini. Handphone N-Gig, kalau nggak salah saya ingat itu. Handphone N-Gig itu handphone yang paling pertama yang ada kameranya kameranya di zaman dulu ya. Jadi saya bikin video itu ini untuk ngerekam dan ini misalnya ini speaker Bluetooth gitu. Misalnya ini speaker. Jadi saya ngerekam tuh begini 2. Tujuannya apa? Biar musiknya langsung masuk ke video. Karena dulu saya nggak bisa ngedit gitu. Jadi saya masukin musik itu langsung ke kamera gitu.
Ya wajar. Itu saya dulu nggak tahu. Karena saya dulu nggak tahu gimana caranya. Ide saya mikir gimana nih biar ada musiknya. Nah, yang saya pikirin waktu itu ya saya deketin aja musiknya. Kan otomatis musiknya masuk tuh. Nah, tapi itu ide saya waktu itu. Nah, ternyata karena saya udah action, yang penting action aja dulu. Saya tahu kalau itu salah. Dan saya cari tahu gimana yang benar. Oh, ternyata ada aplikasi buat editing. Nah, dari situ saya belajar ngedit begitu. Intinya action aja dulu. Nggak ada sesuatu yang kita mulai langsung perfect, nggak ada. Walaupun ada pun mungkin hoki. Dan hoki itu 99 banding 1%. Itu hoki. Dan menurut saya kalau kalian buat video, saya akuin dan 100% saya jamin pasti jelek videonya. Dan jangan canggung kalau video kalian jelek. Karena itu adalah salah satu bentuk proses kita. Nggak ada YouTuber dulu bikin video langsung bagus, jarang. Jarang banget. Oke, yang kedua konsisten. Konsisten. Kalau saya lihat di konten kreator, YouTuber, bisa sebutnya YouTuber. Kalau saya lihat di YouTuber sekarang, untuk konsisten itu jarang. Karena saya juga ada beberapa orang yang datang ke saya, itu ya pengen belajar, ya saya kasih tahu. Saya arahin, saya kasih tahu. Tapi ketika dia nggak naik, dia nyerah, udah ngeluh. Ketika videonya nggak ada yang nonton, dia ngeluh begitu. Dan akhirnya berhenti. Faktornya apa? Faktornya pertama tadi, karena dia nggak ngelakuin apa yang dia suka. Karena dia nggak ngelakuin hobi dia. Jadi dia ngelakuin membuat suatu kreativitas dengan paksaan begitu. Makanya dia nggak bisa konsisten di dunia itu. Nah, yang paling penting terakhir yaitu konsisten aja dulu. Mau video kalian ada yang nonton atau enggak, ya namanya juga ngerintis, berjuang. Intinya konsisten dulu di situ sih. Itu yang paling penting, konsisten paling penting menurut saya. Ya, jelas ya. Menurut saya kunci kesuksesan saya rangkum dalam ini. Kita punya tujuan, punya mimpi, action, just do it, lakuin, dan konsisten. Jangan nyerah. Karena kita nggak tahu kapan kita naiknya, karena kita nggak tahu kapan kita suksesnya. Begitu. Yuk lanjut. Langsung bagaimana proses terjun menjadi kreator begitu. Ya, proses terjun menjadi kreator di sini saya pengen tanya dulu. Mungkin teman-teman di sini kalau pengen berkreasi, tujuannya apa nih? Tujuannya apa dulu? Coba hidupin mic-nya nggak apa-apa. Saya pengen denger yuk tujuannya. Saya pengen mempengaruhi banyak orang dan jujur pengen dapat duit yang banyak. Cakep. Dan yang berikut pengen menghasilkan karya-karya yang bagus. Cakep, gila Mas Apri. Yang lain mungkin ada? Saya. Ya. Oke, itu menarik. Mas siapa? Abdul Syahid. Mas Abdul Syahid menarik. Ayo. Kumbang. Iya, apa? Kumbang. Dari Metro nih, dari Metro. Oke, Metro satu kota kita. Oh, jadi gini Bang, ya Renja pengen sih dia. Kan anak-anak sekarang kan kebanyakan ya cuma nongkrong-nongkrong doang dia kan. Ini bukan sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab ada sendiri. Ini jelas sih. Intinya tadi saya tanya dulu tujuan kalian pengen berkreasi itu apa begitu? Ini tadi Sudah terlalu Saya semangat. Halo. ya Kalau tujuannya saya pokoknya Ya, satu-satu ya Kak ya. Sama Satu-satu dulu nih. mulai dari Kak Kumbang mungkin. Semarang. Kak Kumbang dulu. Dari Kak Kumbang dulu, silakan Kak. Kak Kumbang dulu Kak. Baru nanti kita. Bang, ya. Ah, Ya intinya tuh biar anak-anak tuh nggak sembarangan nongkrong gitu. Jadi nggak sekedar nongkrong, jarang tuh ya bermanfaat. Makanya saya menceritakan buat video tuh tentang drama-drama tentang kehidupan gitu kan ya kayak ABT ya gitu. Cuman Ya. Semarang. tuh ambil Cakep. idenya tuh Dari kadang-kadang Semarang. dari hadis dan lain-lain gitu. Ya intinya Ya. biar nggak sembarang main gitulah. Oke.
Ya, yang dari nggak Semarang. disebutin namanya mungkin Nah, selanjutnya mic-nya kita di-mute dulu. Ya. ke Pak Fat dulu. Oke, kalau dari sini sebetulnya paling penting bagi saya untuk dakwah sih. Itu aja. Nah, cakep. Saya suka tuh. Oke, mungkin saya skip dulu sesi pertanyaan saya tadi. Oke, tujuan kalian berkreasi macam-macam ya. Saya tadi Mas siapa ya? Mas yang ngomong siapa? Mas Kumbang apa Mas siapa tadi saya lupa. Mas Tujuannya pengen nyimpen video di YouTube. Oh iya ya. Ya, saya juga dulu seperti itu, Mas. Tujuan saya buat video ya buat kenang-kenangan saya nanti begitu. Saya pernah ngelakuin ini loh, saya pernah ngelakuin karya ini loh. Tujuan saya begitu, jujur. Pertama saya itu. Nah, tadi banyak yang ada yang bilang juga tujuannya pengen uang. Nggak salah pengen uang. Tujuannya pengen memotivasi orang. Bagus banget. Sama tadi Pak Fats ya, tujuannya untuk dakwah. Itu mulia sekali. Ya, tapi saya saranin kalau kalian ingin berkreasi, jangan ambil tujuan ini dulu. Kalian jangan menggebu-gebu untuk tujuan di uang, untuk tujuan di pengen terkenal. Terus intinya uang sama terkenal itu jauh-jauhin dulu deh. Intinya kalian berkreasi, oke, lakuin aja yang kalian suka dulu. Kalau konten kalian bagus, kalau konten kalian menarik, viewer, subscriber, uang, terkenal itu bakal datang sendiri, bro. Yakin deh. Kalau konten kalian bagus, konten kalian menarik, semuanya bakal datang dengan sendirinya begitu. Nggak harus kalian ngoyoh-ngoyoh, nggak harus kalian ngemis-ngemis subscribe ke penonton. Nggak harus. Dan yang lain juga begitu. Kalau tujuannya dakwah, ya udah. Lakuin aja sesuai hati. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton. Yang penting kita udah ngelakuin dakwah. Nah, gimana caranya supaya video kita ditonton orang? Seperti saya bilang tadi, buat video yang bagus, buat video yang menarik, buat ide yang kreatif. Kalau ide kalian bagus, insya Allah ada yang nonton kok. Begitu. Jadi nggak harus selamanya kita buat sensasi, nggak harus selamanya ya kita pengen terkenal dengan cara yang negatif. Pengen terkenal gampang kok. Kita ngelakuin hal yang negatif pun cepat terkenal. Nah, tinggal kita pengen terkenal di dalam konteks apa dulu nih. Kita pengen terkenal dalam hal positif atau pengen terkenal dalam hal negatif begitu. Ya, lanjut. Udah ya sepertinya ya. Coba kembali lagi, Kak. Terus. Mungkin slide paling bawah aja deh. Nah, bagaimana caranya agar video kamu banyak ditonton orang? Itu mungkin udah saya jelasin juga ya. Intinya buat ide yang kreatif, buat kreativitas yang out of the box lah. Yang jarang orang bikin, tapi ide kalian itu gila. Dan saya jujur, video saya yang meledak itu pun ide saya dadakan aslinya. Ide saya dadakan, waktu itu saya lagi kerja di warnet, dan tiba-tiba saya muncul ide. Dan di situ saya langsung tulis tuh. Saya langsung tulis, dan saya yakin video ini bakal diterima sama penonton. Saya yakinnya di situ. Karena idenya bagus, dan pesan yang disampaikan juga bagus begitu. Kalau tujuan saya juga satu, mau video saya ada yang nonton, mau video saya ada yang nonton, nggak ada yang nonton, saya nggak peduli. Mau video saya nonton 1000 orang, 5 orang pun nggak masalah. Saya nggak masalah. Yang terpenting, walaupun penonton video saya sedikit, tapi pesan yang saya sampaikan di video itu nyampe ke penonton, saya udah seneng. Begitu. Pertama kalau video saya banyak yang nonton, jutaan viewer, tapi konten saya sampah, menurut saya buat apa? Buat apa kita nge-share hal yang begituan begitu? Jadi lebih baik viewer saya sedikit, tapi ada pesan yang tersampaikan ke penonton, pesan positif. Begitu. Jadi saya nggak peduli penonton banyak kalau penonton banyak kalau kontennya negatif, saya nggak peduli. Saya iri kalau kontennya positif tapi viewernya banyak, saya iri banget di situ. Kenapa saya buat konten positif nggak bisa punya viewer sebanyak itu? Begitu. Ya namanya konten positif menurut saya di Indonesia, enggak di Indonesia. Konten positif itu
gimana ya, susah naiknya. Bukan susah naiknya sih. Intinya ya nggak semudah konten negatif begitu. Jadi intinya ya udah berkarya aja. Tinggal tujuan kalian apa? Pengen berkonten secara positif atau berkonten secara negatif begitu. Oke, apa keuntungan kita membuat video? Kalau keuntungan saya sih banyak. Yang pertama, saya punya relasi. Saya punya pengalaman, saya punya cerita. Itu yang paling mahal, bukan uangnya. Yang paling mahal menurut saya adalah pengalaman. Dan pengalaman itu nggak bisa tergantikan oleh apapun. Menurut saya begitu. Karena pengalaman yang saya jalanin selama ini dari susah senang saya alamin semua. Dan itu nggak bisa semua orang ngalamin itu. Belum tentu semua orang bisa ngalamin itu. Pengalaman yang paling penting sih menurut saya. Oke, goal settingnya mungkin ya. Yang terakhir goal settingnya kembali ke diri kita masing-masing. Tujuan kita apa? Mau berkreasi dalam hal apa? Kita yang nentuin, bukan saya yang nentuin. Jadi kalian nanya, Kak, enaknya bikin video apa ya? Jangan tanya saya, percuma. Karena kalian sendiri yang tahu bakat yang terpendam yang ada di diri kalian. Jadi jangan tanya orang lain, tanyain ke diri kalian sendiri. Bakat kalian di mana? Asah bakat kalian menonjolnya di mana, kalian tonjolin bakat itu. Kalian asah terus bakat itu, insya Allah nanti bakal ketemu titik suksesnya. Dan titik sukses gak ada yang tahu. Sukses juga dalam banyak hal. Sukses belum tentu dalam bentuk harta. Menurut saya kita punya banyak teman yang baik pun, kita di sekelilingi orang-orang baik pun, menurut saya itu udah termasuk kesuksesan. Karena ya kok berteman sama orang-orang baik tuh enak kok. Yakin deh. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di acara seminar ini. Mungkin ini jam berapa ya? Jam 16. Oke, cukup singkat saya nyampeinnya ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan, yang udah hadir di sini. Walaupun secara singkat, semoga semuanya bermanfaat. Dan bila ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, silahkan lanjut di sesi Q&A ya. Oke, bila taufiq wal hidayah, walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak ya materi dari Kak Ibaf. Mungkin selanjutnya kita bisa memasuki sesi yang lebih santuy lagi, gitu ya. Jadi kita di sini santuy-santuy saja ya, kayak Kak Ibaf ya. Sudah terlalu santuy ini. Siap. Jadi mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Mungkin kita buka dulu berapa penanya kira-kira Kak? 3 ya? Boleh kira-kira? 3 dulu aja. Ya, oke. Yang ingin bertanya bisa mengajukan, ada raise hand di tombol itu bisa. Nah, Kak Aprijul 1. Iya. Ya, bentar Kak, kita kumpulkan dulu ya. Kak Aprijul. Santuy, Terus- nggak pakai baju tuh. Gak apa-apa, kita santuy. Siap. Maaf Tersantuy ya Bang, gitu. maaf ya Bang. Gak apa-apa, Siap, Maaf, Bang. Bang Siap, Ibaf. siap. Gak masalah. Asal jangan telanjang di luar rumah aja ya. Panas banget soalnya daerah saya ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa di raise hand di bagian reaction-nya. Selain Kak Aprijul, mungkin. Nah, Kak Naufal ya. Kak Naufal yang kedua. Terus ada lagi kira-kira sambil kita mengumpulkan penanya. Oke, sebentar Kak. Ada lagi kira-kira yang ingin bertanya dengan Kak Ibaf seputar konten kreator atau dunia YouTuber lah. Seperti itu. Oke, Ya, sudah. Ya, mungkin kita mulai saja dulu kayak dari Bang Aprijul. Bang Aprijul mungkin siap. boleh silakan Bang. Kita lebih Oke. santuy aja, ya. Ya, siap. Makasih buat kesempatannya Abang dari admin OneCare sama Bang Ibab. Saya bersyukur banget ya, puji Tuhan.
saya bisa bergabung dengan teman-teman, bisa dengar materi ini. Saya bahkan baru lihat Bang Iba punya subscriber ternyata udah 2 juta ya, dan saya sangat terinspirasi dengan moto dia daur ulang sampah ya. Itu wah, ini gila banget gitu. Jadi yang saya mau tanya gini, kan tadi Bang Iba ngomong tentang sebenarnya kuncinya itu ternyata cuma 3 doang. Bagaimana membuat video yang bagus, video yang menarik, video yang kreatif. Nah, selama ini yang benar-benar kita itu bingung banget gitu. Kenapa? Karena saya sudah berusaha membuat video, bahkan kemarin terakhir video punya saya itu yang naik itu cuma 12.000 doang mentok, yang lain cuma ratusan, ada yang berpuluhan gitu. Jadi sebenarnya definisi dari membuat video yang bagus, video yang menarik, video yang kreatif itu sebenarnya seperti apa gitu. Anyway, teman-teman boleh lihat channel YouTube saya, Apri Joel. Mohon maaf ya, promosi. Oke, siap. Mungkin satu penanya dulu kayak kita jawab dulu terlebih dahulu, atau kita mau dijawab langsung? Atau kita mau kumpulkan dulu? Gimana Kak kira-kira? Kalau mau dijawab langsung pun nggak masalah. Oh ya. Mungkin kita langsung jawab aja dulu Kak. Bisa. Oke, berarti saya nggak jadi nulis. Saya nggak jadi nulis. Iya, siap. Nanti saya yang untuk pertanyaan, siap, untuk pertanyaan dari Bang Aprijul tadi, bagaimana membuat video yang bagus, kreatif, dan menarik Kak, seperti itu. Oke, saya paham banget perasaannya Bang Aprijul ya. Mungkin kenapa saya udah bikin konten yang bagus nih menurut saya, tapi kenapa konten saya nggak naik-naik? Capek dong udah buat konten bagus tapi nggak naik-naik. Saya juga ngerasain Kak. Tapi kembali lagi Kak, sekarang kita harus mengikuti algoritma YouTube Kak. Begitu. Jadi algoritma YouTube sekarang pinginnya kita itu sering-sering upload. Entah konten kita positif atau enggak begitu. Intinya kita harus produktif ke YouTube. Begitu, harus produktif. Intinya kembali lagi, namanya kita buat video yang kreatif, buat video yang idenya mungkin out of the box, idenya yang spektakuler, tapi kenapa kita nggak naik-naik? Mungkin salah satu faktornya adalah kita kurang produktif, kita kurang kreatif. Ya wajar, saya wajarin. Karena buat video yang bagus itu nggak bisa makan waktu sebentar. Nah, tapi gimana caranya video kreatif kita itu bisa naik? Kalau kita mau ngikutin algoritma YouTube, berarti kita harus bikin ide yang bagus, kita harus bikin kreativitas yang menarik, dan kita harus upload sesering mungkin. Itu susah. Tapi mau nggak mau kita harus ngikutin algoritma YouTube. Ya nggak? Begitu. Jadi mau nggak mau kita sekarang harus produktif. Karena YouTube sekarang melihatnya dia merekomendasikan channel yang sering upload untuk sekarang begitu. Oh, I see. Merekomendasikan channel yang sering upload. Bahkan saya lihat juga YouTube merekomendasikan channel yang di atas 10 menit ke atas. Begitu. Kalau nggak salah sih ya, itu saya masih samar-samar juga. Kayaknya saya pernah dengar berita itu. Tapi menurut saya itu nggak bagus banget karena patokan kita dari angka menitnya. Menurut saya itu nggak bagus karena kalau misalnya video kita cocoknya 5 menit, ya udah 5 menit aja, nggak usah dibuat 10 menit begitu loh. Lebih singkat pesan yang kita sampaikan malah lebih bagus dong. Begitu. Yep, that's right. Intinya begitu. Pertanyaan intinya tadi cara buat video yang kreatif ya? Iya, menarik, bagus, kreatif. Menurut kakak definisinya itu seperti apa gitu? Definisinya kembali ke bidang masing-masing. Misalnya, saya melihat channel kakak apa kak kontennya? APRY Joel TV, Apri Joel TV. Oke, Apri Joel TV, Joel TV. Ya. Kontennya apa kak? Oke, kontennya awalnya saya bikin cover-cover lagu, tapi ternyata banyak teman-teman bilang kamu suara bagus, coba nyanyi. Saya coba nyanyi, tapi ternyata yang nonton dikit banget karena ya, mungkin cover ini sudah banyak. Okay. Yang pertama, dan saya kurang fasilitas. Ya, karena itu saya bikin channel video motivasi dan edukasi karena saya lihat banyak banget toxic konten di sosial media. Cuma teman-teman bilang kamu tuh terlalu idealis, gak bakalan masuk ke pasar. Jadi saya coba membuat video wawancara dan juga pokoknya saya pengen ketemu orang-orang sukses untuk saya wawancarai mereka. Jadi kemungkinan ke depan saya akan fokus di 3 doang. Satu, saya bikin video wawancara sukses atau podcast.
Dan yang kedua saya akan bikin vlog yang menghibur supaya menarik audiens. Dan Oke. yang ketiga, Oke, berarti saya akan intinya bikin kontennya apa, Kak? yang tadi wawancara motivasi, cuman tonton bilang jangan motivasi. Oke, berarti intinya awalnya cover ya, musik. Terus Ya, pindah ke ya musik, takso wawancara gitu motivasi. ya. Motivasi. Ya motivasi Oke, baru. menurut saya Sekarang saya juga nih. Saya juga sekarang lagi ngegarap channel, Kak. Saya lagi ngegarap channel lain. Dan Ya. saya punya ruang kreatif. Dan di situ Ya. nanti bakal saya kembangin untuk talent-talent semua. Dan saya nggak di Siap. depan layar. Saya udah capek di Siap. depan layar. Jujur saya capek banget di depan layar. Betul. Jadi saya betul. udah punya bukan prediksi, saya udah punya angan-angan dan udah mulai jalan. Saya punya ruang kreatif dan nanti di dalamnya itu banyak talent-talent kita. Dan yang saya bilang apa, Kak? Waktu itu saya udah punya channel musik, maksudnya saya udah punya angan-angan musik, walaupun channelnya belum dibikin, tapi alat-alat saya udah siapin, udah beli juga. Namanya Wow. Yubi Musik, saya buat itu. Dan saya ngerekrut teman-teman saya. Saya bilangin, teman saya pintar bermusik juga. Tapi dari dulu nggak naik-naik. Dari dulu nggak pernah naik-naik. Padahal karya dia bagus. Saya bilangin, bro, idealis boleh, tapi lihat pasar. That's right. Lihat pasar. Kita idealis boleh, tapi lihat pasar. Kita idealis terus, tapi nggak ngeliat pasar, ya kita tergerus oleh zaman tadi begitu. Intinya idealis boleh, bikin konten yang bagus boleh. Tapi konten yang bagus itu kita paduin dengan kemauan algoritma yang sekarang begitu. Intinya kakak udah bikin konten musik yang bagus, cuman kakak terlalu idealis. Terlalu idealisnya karena kakak nggarap konten musiknya terlalu perfect, dan terlalu perfect itu bikin jarang upload. Begitu. Itu salah menurut saya. Intinya idealis boleh, tapi ikutin algoritma YouTube begitu. Kalau untuk konten motivasi tadi ya, misalnya takso gitu. Kalau menurut saya kreatifnya lebih mengulik konsep materi lagi, materi yang menarik itu apa, misalnya itu udah termasuk kreativitas begitu. Misalnya kayak Deddy Corbuzier, kita lihat dari Corbuzier nih, apa sih yang menarik di Deddy Corbuzier? Apa? Karena materinya. Menurut saya bukan karena materinya doang, karena orang yang diundang itu orang berpengaruh begitu. That's right. Oke, dia memanfaatkan itu. Belum tentu yang di podcast Deddy juga semuanya belum tentu pembahasan yang seharusnya dibahas, enggak. Kadang ada yang enggak jelas juga diundang begitu ya kan. Nah, karena dia memanfaatkan algoritma tadi. Lagi naiknya apa nih? Misalnya yang sering diundang Deddy, tapi kontennya nggak jelas. Kita bisa lihat yang punya lagu Bukan Boneka itu, begitu kan ya? Iya. Padahal kan itu ya apa sih kok kita lihat gitu kan ya? Tapi diundang sama Deddy, karena Deddy tahu ya algoritma YouTube tuh maunya begini, makanya diundang begitu. Jadi kita paduin idealis kita sama algoritma sekarang begitu Kak. Kita bikin konten yang bagus, kita paduin. Untuk kreativitas, balik lagi ke konten kita apa, kita ulik lagi ide dan kreativitas kita di situ. Karena kreativitas itu ya beda-beda. Kalau udah beda konten ya beda cerita, begitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Bang Ibaf. Keren banget, jadikan saya murid abang. Siap, baik Kak. Terima kasih ya Bang Jul ya, sudah bertanya, alhamdulillah juga sudah terjawab ya. Sekarang kita beralih ke Bang Noval. Bang Noval tadi yang raise hand kedua. Terus nanti kita baca chat dari inbox juga. Ada yang bertanya lewat inbox. Jadi mungkin bisa untuk pertanyaannya minimalisir Kak, karena waktu kita yang sangat terbatas ini ya. Oh iya, udah jam berapa? Seperti itu. Oh, udah jam iya. Mungkin silakan Kak Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berbeda. Apa tadi Kak kontennya? Maaf. Ah. Oke. Oke, berarti kontennya apa tuh Kak? Oke. Ah. Oke, oke, oke. Pertanyaan tadi apa Kak berarti? Bagus. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Mungkin langsung aku jawab ya untuk mempersingkat Kak. waktu. Oke, Kak Noval. Saya juga dulu pakai handphone. Jadiin alat yang kita punya semaksimal mungkin begitu. Mungkin kalau handphonenya biasa-biasa aja, ya udah gunain itu aja. Yang paling pertama kalau menggunakan handphone, mungkin di handphone itu low lag-nya rendah. Yang pertama, low lag-nya rendah. Maka dari itu kita harus punya lighting. Lighting yang paling utama menurut saya. Kalau kita menggunakan handphone aja. Kalau kita rekamannya di ruangan, lighting paling penting menurut saya untuk handphone. Dan yang kedua, kalau kita pengen bikin videonya stabil, ya gunain alat-alat seperti stabilizer. Kalau nggak punya stabilizer ya pakai tripod. Kalau nggak punya tripod, ya ngandelin apa kek, ganjel pakai apa kek, gitu kan ya istilahnya. Kalau kita memanfaatkan hal yang ada dulu gitu. Jadi intinya kalau untuk memanfaatkan kamera handphone nggak salah. Walaupun kamera handphone pengaturannya sedikit dan itu kebanyakan auto, ya nggak apa-apa. BTW itu lombanya menang nggak Kak? Ya. Intinya dari lomba itu kakak dapat penonton gitu ya, dapat viewer gitu ya. Oke, saya juga punya teman Kak. Dia nggak terkenal, maksudnya nggak terkenal banget lah. Followernya juga masih banyakkan saya daripada dia. Tapi job dia lebih besar daripada saya. Karena apa? Karena dia punya kualitas. Punya kualitas. Penonton dia sedikit, tapi bayaran dia lebih gede dari saya. Karena dia punya kualitas. Dia juga ikut-ikut lomba. Dia pemenang 100 kali lomba video di Indonesia. Dan itu nggak kalah-kalah juara satu terus. Dan yang dia utamain. Jangan-jangan Utsondak ya? Nah, Utsondak tuh ada yang tahu tuh siapa tuh. Saya berjual. Ya, oke. Saya juga berteman sama Utsondak. Itu saya ngefans juga sama dia. Walaupun subscriber dia kecil, pengikut dia kecil, tapi saya ngefans sama dia. Karena apa? Ya karena dia punya kualitas begitu. Jadi angka itu nggak menentukan bro. Jadi saya disebut-sebut 2,4 juta biasa aja menurut saya. Karena menurut saya masih banyak yang lebih bagus dari saya begitu loh. Angka itu istilahnya ya receh lah. Semua orang bisa ngikutin gitu loh. Intinya kualitas dulu deh. Kalau kualitas kita bagus, kita bakal diakuin kok begitu. Seperti Utsondah tadi contohnya. Begitu. Dia jobnya udah nasional lah walaupun penontonnya sedikit. Begitu Mas. Baik. Mungkin bagaimana Kak Noval? Sudah dijawab ya? Iya. Ya, makasih banyak Kak Noval ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan chatting dulu Kak ya. Boleh ya? Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Kisujaja. Nah, langsung saja Kak, mungkin Kak bisa ditanyakan. Ya, selamat sore Kak Iba. Oke. Kak, ini Kisujaja tuh panjangan dari channel aku, Kita Suka Jalan-Jalan. Asik. Jadi channelnya tentang traveling, tapi kan karena kebanyakan travel itu kan
namanya dari bahasa Inggris ya, tapi aku pengen dari bahasa Indonesia jadi jalan-jalan gitu. Cakep. Nah, terus aku di sini mau tanya Kak, kan aku baru buat video itu 10 bulan lalu ya. 10 bulan lalu. Ya. Nah, itu tentang jalan-jalan. Terus baru ada 11 video itu kita terhambat sama corona. Aku ngerasain juga. Udah lanjut. Otomatis nggak bisa buat video kan, nggak bisa buat apalagi tentang jalan-jalan. Nah, sedangkan di sini aku kan syarat YouTube itu harus 4.000 jam ya. 4.000 jam Kalau tayang. sekarang, dan sekarang udah nanggung banget, udah 3.600 kurang 400 jam. Ya. Sedangkan nggak bisa produksi video baru. Nah, sedangkan itu kayak gimana ya, untuk bisa tetap untuk ngejar target selama 2 bulan lagi, dengan target 400 jam lagi, tapi kita nggak bisa produksi video baru, maksudnya belum bisa. Harus apa ya Kak? Terus menurut Kakak, pandangan Kakak tentang YouTuber sekarang ini yang baru-baru itu kan banyak yang ngadain giveaway ya? Iya. Menurut Kakak, pandangan Kakak tentang giveaway buat YouTuber gitu gimana? Apa aku harus ngelakuin itu juga Pak ya? Apa ada teknik-teknik atau teknik-teknik kayak gitu emang harus dilakukan untuk YouTube? Oke. Supaya ditonton. Nah, aku kemarin sempat juga kan untuk ngadain tuh 1 kali ya giveaway gitu, tapi kayaknya mereka tuh nggak terlalu melihat videonya gitu loh. Soalnya dari teman aku juga yang dapat giveaway gitu, dia tuh nggak tahu isinya gitu loh. Dia kayak cuma ngejar giveaway-nya juga, jadi serba salah gitu. Oke, aku bisa nangkap Kak. Oke. Ya udah itu aja sih Kak pertanyaanku. Terima kasih. Oke, kita suka jalan-jalan. Berarti ramean ya. Kita suka jalan-jalan. Ya, aku juga kemarin ngalamin itu Kak. Kemarin aku sempat bikin konten traveling juga ya. Sempat bikin konten traveling tapi kehambat juga karena corona. Nah, tapi saya nggak diem aja dong. Masa iya saya terhambat karena corona saya diem aja gitu. Akhirnya saya kemarin buat konten coba profesi. Jadi saya bisa konten ya sekitaran desa saya aja gitu. Jadi walaupun saya nggak bisa jalan-jalan lagi, tapi ide saya nggak stuck di situ. Ide saya nggak berhenti di situ. Jadi buat Kisu Jaja kita suka jalan-jalan. Ya kalau kamu berhenti di situ berarti kamu kalah. Berarti kamu ya udah kalah, ya udah kalah gitu loh. Maksudnya ya jangan berhentiin kreativitas kita. Kalau misalnya kita nggak bisa melakukan di situ lagi, ya cari jalan lain begitu. Kayak saya kemarin, emang saya nggak bisa traveling lagi. Kemarin saya emang udah sering bikin konten traveling, saya nggak bisa lagi. Akhirnya saya buat coba profesi. Itu kontennya menurut saya menarik, bagus, tapi nggak ada yang nonton. Yang nonton sedikit banget. Tapi nggak masalah, nggak peduli juga saya. Yang penting pesan dari video itu nyampe ke penonton begitu. Buat Kak Kisu Jaja. Terus yang selanjutnya tadi apa Kak? Gimana cara ngejarnya 400 jam ini dalam 2 bulan lagi itu udah harus. Iya, yang selanjutnya tadi ada pertanyaan selanjutnya lupa aku. Terus tentang giveaway. Aku harus ngelakuin kayak giveaway gitu. Tentang giveaway. Sebelumnya untuk 400 jam tayang dulu ya, 4.000 jam tayang. Kurang 200 lagi apa berapa tadi? Oke, 400. Kurang 400. Nah, menurut saya ya kakak jangan stuck di situ idenya, kreativitasnya jangan stuck di jalan-jalan aja kalau nggak bisa jalan-jalan, ya kan? Cari ide yang lain, buat video apa yang lebih menarik lagi dan bisa naikin penonton begitu. Intinya di situ jangan berhenti. Kalau berhenti ya nggak ada konten, ya penonton watch time nggak naik dong, berarti gitu. Nah selanjutnya tentang giveaway, menurut saya giveaway nggak salah. Giveaway bagus dong kalau giveaway-nya emang betulan. Saya juga pernah giveaway berapa ya? 25 gadget nggak salah. Saya bagi-bagi 25 handphone. Tapi jeleknya di giveaway yang sekarang itu, orang dibuatnya untuk orang mau barangnya aja, bukan mau kontennya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Jadi orang nonton video itu bukan mau ngelihat isinya,
mau ngeliat handphonenya. Dan handphonenya pun belum tentu nyampe ke kita. Dan saya tahu sistem giveaway di YouTuber sekarang itu ada beberapa yang main nakal. Saya tahu itu, tapi saya nggak mungkin sebarin. Dan emang ada juga yang beneran, begitu. Giveaway yang beneran juga ada. Dan untuk giveaway saya nggak nyalahin. Giveaway boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kembali lagi konteksnya. Kalau kita giveaway, yang nonton video kita cuman pengen mau giveaway-nya doang, ya buat apa sih kita giveaway? Kalau prinsip saya sih, saya buat video biar isi di dalam video saya itu tersampaikan begitu. Kalau nonton giveaway saya 2 tahun lalu apa setahun yang lalu ya saya lupa. Tonton aja Iba Fabi giveaway, kayaknya ada, belum saya hapus di YouTube. Itu ada, saya bagi-bagi handphone. Cuman saya bagi-bagi handphone itu saya selipin di dalam konten saya. Ya nilai-nilai norma ya, kebaikan. Kalau nggak salah saya bikin tentang apa, kejujuran kalau nggak salah ya. Intinya saya bagi-bagi HP, tapi saya tetap berkarya dong. Tetap menyajikan konten yang positif begitu, yang bisa diambil ke penonton. Supaya penonton saya ya suka sama konten saya. Penonton saya suka sama konten saya, bukan suka sama giveaway-nya doang. Giveaway nggak salah menurut saya. Dan itu teknik marketing sekarang. Semua giveaway pokoknya. Tapi kembali lagi ke diri kita. Tujuan kita apa? Tujuannya pengen penonton, pengen apa? Itu terserah kalian. Tapi kalau menurut saya, giveaway nggak apa-apa, asal orang fokus ke konten kita. Fokus ke konten yang kita kasih ke dia begitu. Jangan fokus ke giveaway-nya aja. Begitu Kak Isu Jaja. Kak, kalau cari sumber ide tuh biasanya kakak di mana sih? Biasanya apa itu? Link sih, kayak gimana sih cara sumber ide itu tuh maksudnya biar jadi unik dan beda sendiri. Iya, kadang dadakan sih. Gitu. Aku juga kadang bingung dapat ide di mana, tapi kadang dadakan. Dimanapun aku bisa dapat ide. Misalnya nih, aku lagi keluar dan aku ngelihat orang begitu. Misalnya aku melihat orang gila begitu. Tapi kadang aku langsung muncul ide. Kayaknya orang gila ini saya bantu, boleh nih. Maksudnya saya make upin, saya bersihin, saya pokoknya saya jadiin rapih orang itu. Nah, kadang itu muncul sendiri ketika kita jalan. Nah, itu cepat-cepat kita tulis. Oh enggak, ntar lupa lagi. Ada juga saya muncul ide waktu itu video pertama saya yang naik itu, saya muncul ide dari ibu saya. Ibu saya udah meninggal, ngomong-ngomong. Saya muncul ide dari ibu saya karena apa? Karena saya nggak mau penonton saya ikut-ikutan kayak saya. Ikut-ikutan kayak saya dalam konteks apa? Yaitu penyesalan di akhir begitu. Saya nggak mau penonton saya menyesal di akhir kayak saya. Makanya saya buat konten spesial tentang Hari Ibu. Tujuan saya satu itu. Pokoknya jangan sampai penonton saya ngerasain kayak saya. Karena nggak enak banget. Rasanya saya sukses begini, belum sukses gitu menurut saya. Rasanya kalau saya bisa seperti sekarang kayak gini, tapi nggak ada ibu saya di samping saya ngerasanya percuma aja gitu. Saya ngerasa sia-sia gitu. Tapi nggak bisa, ya mau gimana. Intinya gitu, saya nggak mau kalian seperti saya, nyesal di akhir. Kenapa saya bisa muncul ide Hari Ibu? Ya karena waktu itu ibu saya udah nggak ada. Dan pikiran saya, oke, teman-teman saya nggak boleh kayak saya. Teman-teman saya nggak boleh ngerasain kayak saya. Makanya saya muncul ide itu, aduh. Saya sedih kalau cerita kayak gini. Mungkin Kak Isu Jaja sudah ya, maksudnya sudah terjawab ya. Karena waktu yang terbatas, sama Kak. Karena waktu yang terbatas, mungkin kita ke pertanyaan terakhir Kak ya. Boleh Kak, kira-kira? Ya. Kak, mohon maaf saya maksud, boleh nggak kita gabung ke grupnya Kak Ibab atau mungkin ada follow up-nya gitu mungkin? Grup apa tuh? Grup untuk YouTuber gitu atau apa aja buat kita follow up biar kita bisa lebih belajar banyak lagi dari Bang Ibab. Oke, boleh. Nanti juga saya bakal ada bikin YouTube Academy, tapi itu di kota saya sih. Untuk sementara di kota saya. Jadi saya pengen ngumpulin teman-teman semua yang ingin bergabung di dunia kreatif. Saya siapin wadah.
saya siapin wadah di sini. Ayo kita berkreativitas bareng-bareng dalam hal yang positif, dalam konten yang positif. Saya udah punya planning itu dan udah mau ngembangin itu di kota saya, tepatnya masih di Lampung ya, di Metro. Tapi kalau untuk di kota luar, nanti bisa sharing-sharing mungkin dari pihak OneCare ya. Sekiranya kita bisa kontekan, sekiranya bagusnya gimana, entah hubungin pihak OneCare aja, oke. Baik. Kasih Kak, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir Kak ya, mengingat waktu yang terbatas. Ini waktu kita tinggal beberapa puluh menit lagi. Jadi ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Fat ini, konten kreator untuk kemanusiaan. Mungkin bisa ditanyakan sendiri ke Pak Fat biar lebih puas lagi untuk Q&A ya, seperti itu. Silakan. Iya, jadi maksudnya ini kan sebetulnya untuk konten kreator yang ini karena OneCare ini sebagai lembaga kemanusiaan, dan juga saya yakin di OneCare ada kreator-kreator media yang itu difungsikan untuk ini kemanusiaan. Apakah nanti tujuannya untuk fundraising atau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau bagaimana? Mungkin ada masukan atau mungkin ada arahan dari Kak Ibaf untuk hal ini. Gitu saja. Terima kasih. Berarti gimana Kak untuk mengarahkan teman-teman kreator untuk terjun supaya bikin konten tentang kemanusiaan begitu ya? Ya, yang penting punya saran tentang hal ini agar kami yakin kalau biasanya untuk di lembaga kemanusiaan itu yang diinginkan adalah nanti mendapatkan dana dari umat dipergunakan untuk kemanusiaan. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar edukasi, karena kalau tadi mungkin kalau di YouTube atau apa itu kalau yang seperti itu kadang itu cuma sedikit, tetapi bagaimana hal itu bisa menghasilkan kemudian sehingga bisa bermanfaat pada umat begitu. Ya, oke. Berarti gimana caranya kita mengajak teman-teman untuk ya ikut antisipasi di dalam kegiatan kemanusiaan ini begitu ya? Bisa juga seperti itu. Dan juga bukan hanya sekedar itu, mungkin juga bagaimana membangkitkan mungkin ya kalau teman-teman seperti teman-teman Kaibah, mungkin youtuber yang lain lah yang dia itu mempunyai sign untuk ini kepada kemanusiaan gitu. Iya, semangat. Oke, mungkin untuk di Indonesia sendiri warga kita kayaknya sudah baik-baik kok. Ketika ada orang yang kesusahan, insya Allah semuanya mau bergotong royong. Karena kayak slogan Indonesia juga kan mau bergotong royong begitu kan ya. Menurut saya itu udah baik. Tinggal nanti kita kembali, mungkin kita perlu teman-teman yang influencer istilahnya. Teman-teman yang berpengaruh juga. Untuk mengajak begitu. Jadi kita nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Saya juga nggak bisa sendirian. Saya juga butuh teman-teman semua. Kalau saya jalan sendirian, percuma. Karena ini emang untuk kemanusiaan begitu loh. Jadi kita butuh teman-teman yang sekiranya punya masa, dan saya punya masa pun saya juga butuh kalian. Jadi kita harus bareng-bareng untuk menjalankan kemanusiaan ini. Karena ya untuk kemanusiaan ya kita saling peduli lah begitu. Kita ngikat bareng-bareng begitu. Yeah. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih juga Pak Fat yang sudah bertanya. Jadi mungkin karena waktu yang tinggal berapa menit lagi Kak, mungkin saya ingin melakukan pertanyaan terakhir ini selaku dari moderator sendiri. Jangan terakhir lah, mungkin nanti next time bisa lagi. Ya, next time insya Allah. Jadi untuk teman-teman konten kreator juga yang di sini, yang kita ketahui bersama Kak Ibaf ini bukan hanya, Masya Allah, bukan hanya sekedar konten kreator yang bisa dibilang bukan asal-asalan atau gimana ya. Sekiranya beliau itu menyisipkan video-video sosial lah begitu di dalam video-video beliau ini. Kalau kita ikuti bersama video-video konten YouTube beliau ini ada yang apa ya, seperti yang viral itu Kak ya, yang di KFC, terus
menguji apa itu ya, sosial eksperimen ya, yang di KFC social itu ya. eksperimen. Jadi dengan saya ringkas saja untuk pertanyaannya, bagaimana kira-kira kita untuk membuat suatu apa ya, bisa dibilang clickbait ya di YouTube ya. Bisa dibilang clickbait atau sebuah judul atau sebuah konten gitulah, untuk supaya video kita itu ditonton orang. Masih dilihat untuk thumbnailnya atau judulnya itu orang sudah tertarik untuk mengklik gitu. Oke. Seperti itu, Kak. Menurut saya itu berpengaruh banget. Clickbait sama thumbnail itu berpengaruh. Karena ya mau gimana lagi? Penonton Indonesia sukanya begitu, semua penonton, nggak hanya Indonesia aja ya. Seluruh dunia semua orang. Semua orang tuh yang dilihat gambar pertamanya dulu. Sekira yang menarik, ya mereka klik. Judulnya apa nih? Wih, judulnya menarik nih. Gitu. Judulnya misalnya apa nih? One Care berbagi di Masamba. Lihat apa yang terjadi di menit 71, gitu kan. Jadi kan buat orang penasaran tuh. Jadi orang mau ngeklik begitu. Terus thumbnailnya juga kira-kira yang bikin orang mau ngeklik. Dalam kurung clickbait itu hal yang tidak sama dengan isinya begitu. Misalnya kita buat judul ini tapi isinya bukan itu. Gitu. Kita buat thumbnail yang gambarnya ini tapi isinya bukan begitu. Nah, itu clickbait. Tapi kalau menurut saya clickbait itu juga penting. Penting dalam tanda kurung kita nggak membohongi penonton ya. Dalam tanda kurung kita harus clickbait. Gimana caranya orang pengen ngeklik tapi judul sama isinya itu sama. Tapi gambar thumbnailnya sama isinya itu sama. Itu nggak salah kalau menurut saya. Dan itu teknik. Dan itu harus dilakuin sih menurut saya. Intinya kita buat bukan clickbait sih saya ya nyebutnya. Kalau clickbait itu intinya dia berbohong. Maksudnya judul sama isinya itu beda. Itu namanya clickbait. Itu namanya clickbait. Tapi kalau kita buat orang penasaran tapi isi kita sama, menurut saya itu teknik kita sih supaya orang menonton gitu. Karena emang orang ngelihat di awalnya dulu menarik atau enggak nih begitu. Nah, yang kedua tinggal isi konten kita. Kalau kita udah clickbait tapi isi konten kita bagus, semakin bagus dong, ya enggak? Nah, bagaimana sih Kak untuk membuat suatu konten seperti konten-konten sosial lah katakan seperti itu. Seperti yang sudah Kak Ibaf buat selama ini. Oke. Gitu Kak. Yang viewersnya buat penonton saya bisa dibilang viewersnya nggak sedikit lagi lah begitu. Ya. Sebelumnya saya mau minta maaf juga buat penonton saya mungkin ya. Saya jarang buat video sosial eksperimen lagi. Yang pertama, tips kalau buat video sosial eksperimen saya dulu. Yang pertama saya tulis apa pesan yang mau saya sampaikan. Itu poin pertama. Poin pertama itu saya udah punya pesannya dulu. Kira-kira yang mau saya sampaikan itu apa? Begitu. Misalnya kayak saya pernah buat video sosial eksperimen pilih Al-Quran, makanan atau uang. Mungkin ada yang pernah lihat. Saya pilih buat konten itu. Nah, intinya poinnya apa? Poinnya itu yang mau saya sampaikan. Kalau kita memegang kitab suci kita, kalau kita memegang pedoman teguh kita, insya Allah semua kehidupan kita bakal diatur. Maksudnya semua kehidupan kita bakal dipermudah oleh Tuhan kita. Begitu. Jadi intinya berpegang teguh dulu sama kitab yang kita anut begitu. Intinya di situ dulu. Dan poin itu saya tulis di awal. Dan untuk yang lainnya baru saya rangkum lagi begitu. Jadi kalau saya buat video eksperimen, poin utama yang mau saya sampaikan dulu yang saya tulis begitu Kak. Ya, terima kasih banyak Kak. Mungkin karena waktu kita yang sudah tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Kak, atau misalkan bukan terakhir lah ya. Kira-kira yang untuk para konten kreator di sini ya, bisa dibilang di sini semua kita adalah konten kreator yang ingin menyajikan sebuah konten yang pastinya bermanfaat ya untuk orang lain. Kira-kira ada pesannya Kak untuk Ya intinya buat teman-teman semua yang masih menggeluti dunia tapi nggak naik-naik, sabar aja bro. Saya juga dulu begitu, nggak langsung naik.
Intinya semua butuh proses dan kita nggak tahu kapan naiknya. Kita maksimalin aja kreativitas kita. Kita bikin, ya pokoknya pesan-pesan yang saya sampaikan tadi, lakuin aja dulu. Begitu. Kalau kalian udah timbul titik jenuh, cari hal baru. Kalian udah timbul titik jenuh, cari hal baru, kembangin kreativitas kita lagi. Intinya semangat, konsisten terus. Pesan saya, mau kalian buat video negatif atau positif, itu di luar campur tangan saya. Itu terserah kalian, itu hak kalian. Tapi menurut saya, lebih baik bikin video yang positif lah, biar itu juga jadi amal jariah buat kita ke depannya begitu. Baik. Intinya semangat buat teman-teman semua, jangan nyerah, konsisten yang paling penting. Baik. Makasih Kak Ibaf. Oke, sama-sama. Karena waktu kita yang sudah habis saya, mengingat juga sudah masuki waktu malam ya, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ibaf ya, yang sudah memotivasi dan banyak memberi ilmu kepada kita semua. Semoga Allah meridhoi sebagai amal jariah Kak Ibaf. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi manfaat ke depannya untuk banyak orang, terutama untuk di bidang kemanusiaan Kak ya. Iya. Karena kita tahu sendiri untuk untuk konten-konten kreator seperti kita ini banyak sekarang yang menjadi influencer seperti itu. Yeah. Jadi jangan sampai kita menjadi influencer, namun menjadi dosa untuk orang lain seperti itu. Karena kita yang diikuti, kebanyakan kita yang diikuti. Baik Kak, mungkin teman-teman yang di sini, kakak-kakak yang di sini. Ya mungkin kita selfie bareng-bareng dulu ngidupin. Oh ya, siap Kak. Siap Kak. Mungkin bisa dihidupkan kameranya semuanya. Kak Ibaf minta kita untuk selfie bareng-bareng mungkin. Sekalian kita berpamitan. Siap. Dan insya Allah bakal bertemu di lain waktu lagi. Insya Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Mungkin kalau dari tadi saya di sini ada salah kata saya mohon maaf ya. Buat teman-teman juga mungkin nanti yang ingin berhubungan lanjut, mungkin bisa hubungin dari pihak OneCare. Mungkin kita bisa memunculkan ide yang kreatif nanti. Silakan nanti berkoordinasi dengan pihak OneCare. Makasih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Ibaf. Semoga next time kita bisa mengadakan ini lagi ya. Oke. Bisa berkolaborasi lah, sama-sama dengan OneCare seperti itu. Dan dengan teman-teman kakak-kakak konten kreator lainnya. Ya, terima kasih juga buat OneCare ini, semangat terus buat terjun di bidang kemanusiaannya, terus jangan capek-capek membantu orang-orang yang susah, jangan capek-capek membantu teman-teman kita siapapun itu begitu kan ya. Pokoknya terus berjuang terus. Saya dukung OneCare. Intinya saya senang juga kalau bisa ikut OneCare. Mungkin next time saya bakal ikut turun ke lapangan. Siap, insya Allah. Baik, mungkin kita akhiri saja Kak, karena juga waktunya sudah habis ya. Ya. Mungkin semua seperti itu. Ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung, yang sudah peserta yang sudah bergabung dalam webinar kita ini dengan tema tips mengelola dan memaksimalkan YouTube channel. Mohon maaf jika ada salah kata juga dari kami pihak OneCare, salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Juga kami juga memohon maaf sekiranya ada pertanyaan atau yang belum terjawab atau yang belum ditanyakan, kami juga mohon maaf karena waktu yang sangat mepet Kak ya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa next time lah buat yang lebih panjang lagi gitu. Oke. Kiranya see you next time insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang malam.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat teman-teman semua.